Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Tak terasa ya, kita sudah masuk di semester kedua. Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pelajaran matematika. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar apa kita hari ini? Pada kesempatan hari ini, Miss akan menyampaikan kepada kalian materi bab keempat tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat suatu benda. Disimak baik-baik ya materi hari ini. Sebelum kita bahas materi tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat suatu benda, Miss akan menyampaikan kepada kalian terlebih dahulu alat ukur panjang dan alat ukur berat serta satuan yang digunakan. Masih ingatkah kalian materi tersebut? Materi tersebut sudah kalian dapatkan di kelas 2 dan di kelas 3 ya. Tapi Miss akan bahas atau Miss akan ulang kembali materi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur panjang yang digunakan ada 4 macam. Yang pertama yang biasa sering kita gunakan ada penggaris, yang kedua meteran pita, yang ketiga meteran roll kecil, dan yang keempat meteran roll besar. Di antara 4 alat tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris. Penggaris biasa digunakan oleh pelajar untuk mengukur panjang benda kurang dari 1 meter. Alat ukur panjang yang kedua yaitu meteran pita. Alat tersebut biasa digunakan oleh penjahit atau penjual bahan pakaian untuk mengukur panjang benda kurang dari 1 meter. Selanjutnya adalah meteran roll kecil. Alat tersebut biasa digunakan oleh tukang bangunan atau pekerja bangunan untuk mengukur panjang benda yang mencapai 10 meter. Yang terakhir adalah meteran roll besar. Sama halnya seperti meteran roll kecil, meteran roll besar digunakan oleh pekerja bangunan untuk mengukur luas suatu tanah yang mencapai lebih dari 10 meter. Selanjutnya, Miss akan menyampaikan kepada kalian satuan panjang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kalian satuan panjang? Waktu kelas 2 sudah diajarkan ya lagu tentang satuan panjang. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagi. Masih ingat nadanya? Nada naik-naik ke puncak gunung. Yuk sama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu satuan panjang. Kalau ke atas kurang 0,1, kalau ke bawah tambah 0,1, kalau ke atas kurang 0,1, kalau ke bawah tambah 0,1. Dalam mengukur panjang suatu benda, seringkali hasil pengukurannya tidak tepat menunjuk angka tertentu. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan cara pembulatan ke satuan terdekat. Masih ingatkah kalian aturan pembulatan ke satuan terdekat? Ya,
Pembulatan kesatuan terdekat jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau kita bulatkan menjadi 0. Sedangkan jika angka di belakang koma sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas atau kita tambahkan 1. Perhatikan contoh berikut ini. Dari gambar diperoleh panjang pensil 13 cm lebih 2 mm atau kita tuliskan 13,2 cm. Panjang pensil dibulatkan menjadi 13 cm karena lebih dekat dengan 13 cm daripada 14 cm. Atau kita bisa lihat angka di belakang komanya adalah 2. 2 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau kita rubah menjadi 0. Sedangkan panjang pulpen adalah 11 cm lebih 8 mm atau dituliskan 11,8 cm. Ingat, angka di belakang koma lebih besar daripada 5, maka ditambahkan 1. Maka panjang pulpen dibulatkan menjadi 12 cm karena lebih dekat dengan 12 cm daripada 11 cm. Selanjutnya, Miss akan sampaikan kepada kalian jenis-jenis alat ukur berat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 jenis alat mengukur berat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada timbangan badan. Yang kedua ada timbangan digital. Yang ketiga ada timbangan pasar. Yang keempat ada timbangan duduk. Yang kelima ada timbangan beras. Dan yang terakhir ada timbangan neraca. Sama halnya seperti alat ukur panjang, keenam alat ukur berat tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yuk kita bahas satu-satu fungsi dari keenam alat tersebut. Kita bahas alat yang pertama yaitu timbangan badan. Namanya saja sudah timbangan badan ya, berarti alat tersebut digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Yang kedua adalah timbangan digital. Timbangan tersebut digunakan untuk mengukur berat suatu benda yang biasa digunakan di pasar swalayan atau di supermarket. Yang ketiga adalah timbangan pasar, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda yang biasa digunakan di pasar tradisional. Biasa dipakai untuk mengukur berat sayuran, berat daging, berat ikan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah timbangan duduk. Timbangan tersebut seringkali kita temukan di rumah kita ya, atau di rumah masing-masing, yaitu biasa digunakan untuk menimbang bahan makanan atau bahan kue. Yang kelima adalah timbangan beras, yaitu untuk mengukur berat suatu beras yang melebihi 10 kg. Yang terakhir adalah timbangan neraca. Timbangan neraca digunakan untuk mengukur berat suatu benda yang bentuknya kecil. Biasa digunakan oleh penjual emas untuk mengukur berat suatu perhiasan. Sama halnya seperti pengukuran panjang, dalam mengukur berat suatu benda, seringkali hasil pengukurannya tidak tepat menunjuk angka tertentu. Oleh sebab itu, kita gunakan kembali cara pembulatan kesatuan terdekat dalam mengukur berat suatu benda. Ingat ya, jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 0. Dan jika angka di belakang koma lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita tambahkan 1. Perhatikan contoh pembulatan hasil berat berikut ini. Dari gambar di samping diperoleh berat 2 buah nanas adalah 1,8 kg atau 1 kg lebih 800 gram. Berat nanas dibulatkan menjadi 2 kg karena jarum timbangan lebih dekat dengan angka 2 kg daripada angka 1 kg. Atau dilihat ya, angka di belakang koma adalah 8.
maka kita bulatkan ke atas atau kita tambahkan 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk penugasan hari ini, kalian kerjakan latihan 5 halaman 132 dan latihan 9 halaman 136. Dikerjakan langsung di buku Prima PH 4A-nya, lalu difoto dan dikirimkan ke walesnya masing-masing. Untuk pelajaran hari ini Miss akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.